Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan menjelang ujian akhir semester ini. Bagaimana? Apakah kabar anak-anak semua baik? Alhamdulillah jika begitu. Begitu senang mendengarnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita mengabsen diri terlebih dahulu. Ada ini hadir, Vivi Ismawati hadir, Anifah hadir, Fani Delia hadir, Arif Juan Pramega hadir, Nafita Amanda hadir, Christine hadir, Rian Kristiana hadir, Lili Indrajaya hadir, Nikola Saputra hadir, Priscilia Putri hadir, Dina Marta ya, Caca Lisa, Nur Komaria, ya, Andrea Lubis. Alhamdulillah semua anak-anak bisa masuk semua dengan keadaan yang sehat walafiat dan insya Allah penuh berkah di pagi hari. Baik, karena kita akan menjelang ujian akhir semester, kita akan membahas materi kita yang terakhir. Nah, materi terakhir apa itu? Masih seputar dengan tari dan masih ada hubungannya dengan tari daerah. Nah, kira-kira siapa yang tahu kita akan membahas tari dari daerah mana kali ini? Baik, kita akan mulai ya. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang tari Aceh. Nah, apa sih yang dimaksud tari Aceh itu? Tari Aceh adalah tari yang berasal dari daerah Aceh. Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia dengan kekayaan seni budaya yang melimpah. Salah satunya adalah seni tari yang mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan seperti Melayu dan Arab. Tahu nggak sih kalian kalau tari saman itu sebenarnya kental banget dengan budayanya yang Islam? Lalu, akulturasi budaya tersebut menghasilkan tarian yang sangat terkenal, yaitu tari saman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seluk-beluk dari tarian saman ini. Karena tari Aceh ini terkenalnya dengan tari saman. Dari namanya saja tari saman. Pasti kalian pernah dengar kan? Mana sih yang namanya tari saman itu? Coba. Iya benar. Tari saman itu yang biasanya berduduk-duduk gitu loh ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sejarahnya. Apa itu sejarah tari saman? Yaitu tari saman adalah tarian asli Aceh yang berasal dari dataran tinggi Dayung. Di masa lalu, tarian ini banyak dilakukan pada perayaan acara-acara penting dalam adat masyarakat Aceh. Salah satunya adalah pementasan tari saman yang ditampilkan pada perayaan hari besar Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya tari saman ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah berprofesional akan latihannya. Tarian saman disebut-sebut sebagai evolusi tarian yang awalnya bernama Popoan. Ada Popoan itu apa sih? Nah, Popoan ini adalah sebuah tarian yang berisi sajak serta dinyanyikan tari iringan tepuk tangan, tepukan paha dan tepukan dada. Kemudian gerakan tersebut telah mendapat perubahan oleh Syekh Saman. Berarti tarian saman yang kita kenal sekarang ini sudah mendapat evolusi perubahan dari Syekh tari saman zaman dahulu. Kenapa kok diadakannya perubahan? Karena Syekh Saman itu berharap agar tariannya ini lebih indah dan bisa lebih sempurna lagi dengan sebelumnya. Sehingga terciptalah tari saman dengan ciri khas tepukan paha dan tepukan dada yang terdengar nyaring yang memerlukan pengembangan dari personil tari saman tersebut. Kalau zaman dahulu, tari saman itu biasanya dilakukan pada saat upacara tertentu seperti hari besar Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk zaman sekarang karena telah melalui perubahan, jadi tari saman sekarang
sekarang walaupun juga ada ikatan, walaupun juga ada adat, tetap bisa dilakukan tanpa harus melalui sesepuh terlebih dahulu. Jadi semisal kalian ini menggelar acara wisuda sekolah, tetapi acara wisuda sekolah itu kalian ingin mengadakan tari sama, boleh, tak ada larangan ataupun harus melewati sesepuh terlebih dahulu. Lalu apa sih makna dari tarian saman itu sendiri? Nah, makna dari tarian saman itu sendiri adalah jenis tarian yang memerlukan kerjasama antar tim, kekompakan, kerjasama, lalu kedisiplinan juga. Selain gerakan tari, tarian ini juga menjadi media penyampaian nasihat, pesan, dan dakwah kepada masyarakat luas. Banyak pesan loh dan makna filosofis yang terdapat pada tari saman. Banyak sekali. Ada tentang nilai keagamaan, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai kekompakan, dan masih banyak lagi. Lalu sebelum tarian ini dimulai, tarian saman ini dimulai, pemuka adat yang biasanya mewakili masyarakat setempat akan menyampaikan nasihat yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh penari serta masyarakat yang akan melihatnya. Pemain saman sendiri terdiri dari pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian adat dari Aceh itu sendiri. Sebenarnya kalau dilihat itu tari saman ini adalah tarian yang sederhana. Kenapa? Tarian ini itu tidak terlalu sulit gerakannya, hanya butuh kosakatanya saja. Dibanding dengan tari kecak, tari pendek, tari jaipong, ini sebenarnya lebih sederhana tari saman ini. Tapi mengapa masyarakat seperti memandang wah dengan tari saman ini? Iya, karena tari saman ini mendapat ciri khas dari gerakannya, yaitu ada gerakan paha, gerakan dada yang nantinya akan menjadi ciri khas khusus pada saat semua sudah melakukannya. Lalu yang selanjutnya kita membahas dari apa sih fungsi tari saman tersebut. Fungsi tari saman tersebut adalah tarian ini tidak hanya dibebaskan di daerah Aceh saja, namun juga di daerah lain karena masyarakat luas telah mengenalnya. Banyak festival tari yang telah menirunya. Maka dari itu, tari saman ini selain berfungsi sebagai tarian adat, juga menjadi fungsi untuk sarana hiburan dan pengetahuan masyarakat luas. Bahkan Aceh sendiri, Pulau Aceh sendiri itu bisa mendatangkan wisatawan luar negeri dengan cara mereka menunjukkan tari samannya itu tersebut. Jadi tari saman ini sudah wawasannya itu sudah luas, sudah sampai di mana-mana. Jadi jika mereka ada wisatawan yang datang, mereka akan menampilkan tarian saman tersebut di depan wisatawan tersebut. Nah, yang tidak kalian ketahui, tarian saman ini juga mengandung nilai agama loh. Nah, kenapa kok nilai agama? Karena dalam penyampaian tari saman itu sendiri terdapat tokoh-tokoh yang mengajak kita untuk berseru kepada Islam. Ya, nama lainnya seperti berjihad. Kenapa kok ada seperti ini? Ya karena emang dari dulunya sudah dari Syekh sananya emang seperti itu. Nah, untuk penyajian tari saman ini ada seperti di samping ini. Sebelum tarian saman dilakukan, terlebih dahulu tampil seorang pemuka adat yang memberikan mukadimah atau pembukaan. Pemuka adat tersebut merupakan perwakilan masyarakat setempat yang akan menyampaikan nasihat baik kepada para pemain dan penonton. Selanjutnya, tarian akan ditampilkan dan dipandu oleh seorang pemimpin yang disebut Syekh, dan tarian ini dikemas dengan paduan suara dan tepuk tangan dari para penari tanpa iringan musik apapun. Biasanya, tari saman ini dilakukan oleh 10 orang atau lebih dengan komposisi 8 orang penari atau 2 orang pemimpin. Sebenarnya banyak sekali keunikan dari tari saman yang terdapat kita petik loh. Apa aja itu? Yang pertama, ada gerakan tangan.
menggunakan tangan ini sebagai media musiknya. Lalu para penari akan bersuara dan menyanyikan syair bersamaan dengan tepukan tangan mereka itu tadi. Nah, akan tetapi ada pula tari saman yang menggunakan iringan musik. Jadi per daerah itu mempunyai tari saman yang ciri khasnya berbeda-beda. Ya, seperti alat musiknya itu seperti gendang yang dimainkan oleh pemimpin tari atau tuan cerdik pintar, yang gerakannya itu harmonis dengan syair-syair yang diteriakkannya secara khas. Jadi bukan bahasanya itu kita tidak mengerti, karena lagu dari tari saman itu tadi yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi tadi adalah bahasa yang sulit kita mengerti. Lalu yang kedua, keunikannya terdapat pada penari pria dan wanita. Jadi tidak melulu dengan wanita saja di tarian saman ini, tapi juga ada prianya. Nah, budaya Melayu pada zaman dahulu seperti tarian-tarian biasanya hanya dilakukan oleh para pria. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, wanita juga boleh untuk melakukannya. Tari saman awalnya itu hanya dimainkan pada seorang pria saja dengan jumlah orang sekitar 10 orang. 10 orang tersebut dibagi menjadi 8 orang yang bermain serta 2 orang yang memimpin seperti memberi aba-aba dan seperti menjadi komandannya. Lalu yang ketiga, keunikan yang ketiga adalah formasi dari tari saman. Mengapa formasi pada tari saman ini unik? Nah, kita bahas mengapa formasi pada tari saman ini unik. Tarian saman ini yang ditarikan dalam jumlah ganjil biasanya berjumlah 17 orang dengan formasi unik. Penari nomor 1 dan 17 pada formasi ini disebut sebagai penumpang. Kemudian penari nomor 2 hingga nomor 7 serta nomor 11 hingga 16 disebut pengintip. Keunikan yang keempat terdapat kepada harmonisasi dan keserasian. Gerakan kompak dan harmonis dalam tari tradisional ini adalah karakteristik utamanya. Penari harus fokus pada setiap gerakan agar serta memperhatikan lantunan syair-syair yang menjadi pengiring saya. Oleh karena itu, meski terlihat sederhana dengan hanya melakukan tekan tangan, dada dan paha, faktanya tarian ini tidak cukup mudah untuk dilakukan loh. Lalu yang kelima, keunikan yang kelima terdapat pada kostum tari saman. Nah, busana penari saman ini adalah jenis pakaian dari adat Aceh. Umumnya, baju-baju yang dipakai dalam tarian saman ini berwarna cerah dengan pemakaian hiasan sederhana di bagian kepala. Ada juga bagian kostum yang dikenakan oleh penari, yaitu bagian kepala yang bernama bulung peleng, pada bagian-bagian berupa baju kerawang, celang, serta kain sarung atau jarik, serta bagian tangan terdapat berupa topeng gelang dan sapu tangan. Lalu, ibu kali ini akan membahas tentang keunikan yang dilihat dari sisi agama yang terdapat pada tari saman. Mari kita simak. Di dalam tari saman ini, Syekh Saman menganggap suatu gerakan itu adalah bernama tasawuf. Tasawuf merupakan sejenis penghayatan mendalam terhadap Islam lewat berbagai cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ciri khas tasawuf dapat terlihat dari adanya perkumpulan khusus atau tarekat yang terdiri atas guru dan murid. Tiap guru punya cara berbeda dalam mengajarkan tasawufnya. Syekh Saman itu memilih keberkesenian untuk mengajarkan tasawufnya. Dia membuat sejumlah syair pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad, lalu menyusun kata maupun aturan gerak dan sikap badan yang menyertai gerak. Lalu sejumlah orang terpikat dengan cara Syekh Saman itu mengajarkan tasawuf. Mereka menjadi muridnya, dan beberapa murid lalu mendapat izin dari Syekh Saman untuk menyebarkan ajaran tasawufnya. Bersama Syekh Saman, mereka menyebarkannya hingga ke tanah Melayu, termasuk ke Gayo dan wilayah Aceh lainnya. Tiba di Aceh, syair-syair karya Syekh Saman itu hidup dan berkembang seiring dengan adat tradisi masyarakat setempat, dan orang setempat tersebut menyebutnya sebagai rotib saman. Sekarang, orang-orang mengenalnya dengan sebagai tarian saman. Ketika melakukan praktik rotib saman,
Syekh Saman meminta muridnya duduk berjajar dalam beberapa baris. Jumlah muridnya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan. Tapi untuk praktek ini, jumlah muridnya biasanya ganjil dan semuanya laki-laki. Mulut mereka merapalkan syair-syair pujian sementara tangannya menepuk-nepuk dada, paha, dan bahunya sendiri. Dari sinilah terlihat adanya percampuran tradisi setempat dengan ajaran Syekh Saman. Menepuk tangan termasuk dalam ciri khas tarian-tarian Melayu kuno jauh sebelum kedatangan Syekh Saman. Bukti ini diperkuat oleh catatan Marco Polo. Suatu malam, Marco Polo mendengar suara gaduh. Setelah itu, Marco Polo pergi melihatnya dan dilihatlah sederetan pemuda gayo sedang bermain saman berderet di atas batang kelapa yang telah direbahkan. Gerakan menepuk tangan ini masih bertahan ketika Syekh Saman datang ke Aceh. Lalu, diduga ketika menyebarkan agama Islam, Syekh Saman ini mempelajari tarian Melayu kuno yang kemudian menghadirkan kembali lewat gerak-gerakan yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Nah, lalu kelompok tarekat Syekh Saman biasanya menggelar tarian ini pada peringatan kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi saja. Dan kelompok tarian Saman ini juga mengisi dengan pembacaan riwayat hidup Syekh Saman. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, tarian ini berkembang ke berbagai wilayah Aceh dan mulai ada perubahan dari gerakannya. Isinya pun tak lagi hanya pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, melainkan juga tentang riwayat tokoh setempat, nasihat hidup, dan pengingat akan adat istiadat. Lazimnya, dalam pertunjukan tari Saman ada seseorang yang berada di posisi tengah. Dia disebut sebagai syekh atau pemimpin pertunjukan. Ialah pencerita sekaligus pengatur tempo dan kecepatan para penampil. Dan tari Saman mulai dikenal luas di Indonesia pada tahun 1974. Pada ketika itu, tari Saman tampil dalam pembukaan Taman Mini Indonesia Indah. Setelah itu, banyak orang menggelar lomba atau festival dari tari Saman. Nah, itulah keunikan yang tidak kita ketahui dari sisi agamanya tarian Saman. Karena di berbagai media atau browser tidak banyaknya menyebutkan tentang sejarah Syekh Saman. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Ini akan ditunjukkan video contoh dari tari Saman. Assalamualaikum. Assalamualaikum pointan bulan lun mubrin salam kuari lingka kejametika karena salam nabi kena sunat jarota mumat syaraf mulia. Tepuk tangannya dimohon untuk adik-adik Saman kita.
bunga menyekar, bunga ngekembel, bunga mengadasi, bunga ngejumpa. Bunga lenyekar, bunga ngekembel, bunga mengadasi, bunga ngejumpa. Bunga hai tidak tidak bunga, kenal tak mengejar parisa. Bunga hai tidak tidak bunga, kenal tak mengejar parisa. Bunga lenyekar, bunga ngekembel, bunga mengadasi, bunga ngejumpa. Bunga lenyekar, bunga ngekembel, bunga mengadasi, bunga ngejumpa. Terima kasih. Mohon sekali untuk tepuk tangan untuk adik-adik taman kita. Amin Allah summa amin. Allah berkeramat, Allah yang abdi nangro, cemat musikata. Berkeramat, Allah yang abdi nangro, cemat musikata. Anu putih nganjang guru kuning yang mise, hantar mata combe di kamu salah. Putih nganjang guru kuning yang mise. Tepuk tangan ya, mana tepuk tangan? Jumpa jumpa mirang lola basanggoy tanda hatilan hai den nyuma kegatang. Berdepan hati hai ading timba beragau, karena berdepan jaro hai ading timba cempala. Menghantro tubuh hai ading kirim lempau, merah dan yu ayu jaba jata. Jumpa mira lepas tanggoi, tanah hati lende dan yu kegata. Anak lo sakare sudah neufong, sambut hati lende nula penada. Jumpa mira lepas tanggoi, tanah hati lende dan yu kegata. Anak lo sakare sudah neufong, sambut hati lende nula penada. Digilah oleh
akhir semesternya akan seputar dengan materi kita hari ini juga. Jadi jangan lupa belajar dan selalu berdoa. Nah, baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.